Sikup, kemudian juga para pemain dari serial Kabayan Sekolah Lagi dan juga rekan-rekan media sekalian. Di awal tahun ini, RCTI dan MNC Channel bersama dengan MNC Picture siap menghadirkan serial baru dengan judul Kabayan Sekolah Lagi. Serial ini mengisahkan tentang seorang pria desa yang lugu bernama Kabayan yang mengejar cinta Iteng dan ingin memenangkan hati Abah untuk mendapat meminang Iteng. Namun terhalang karena tuntutan Abah yang mengharuskan pria yang meminang Iteng harus sekolah sarjana, maka Kabayan memutuskan untuk sekolah lagi. Diperankan oleh aktor dan aktris ternama Indonesia, serial ini akan tayang mulai 11 April 2016 di Drama Channel yang tayang eksklusif di Indovision, Okevision, Top TV, dan Play Media setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan mulai 18 April 2016 juga akan tayang di RCTI setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lantas, bagaimana kisah perjuangan Kabayan untuk mendapatkan cinta Iteng dan meluluhkan hati Abah? Mari kita saksikan cuplikan episode pertama serial ini yang berikut ini. Kamu teh makin cantik aja itu. Segitu. Kabayan, pulang. Apa teh tega? Hanya kamu ngiri gampang itu. Akang janji. Akang percaya itu nggak jahat sama Akang. Abah, Kabayan Abah. Kabayan akan datang calon menantu Abah. Abah mah sampai kapan juga nggak bakalan nerima si Kabayan jadi minantu, kecuali dia punya ijazah universitas. Ini Kabayan, makanya sekarang kamu cepat cari ijazah SD kamu. Kalau mau mendapatkannya itu harus punya ijazah universitas. Akang mau sekolah. Boleh kita tepuk tangan sama-sama? Sepertinya seru sekali ya menjawab cuplikan dari episode pertama serial Kabayan Sekolah Lagi. Dan nampaknya tidak seru kalau di bangku depan ini tidak diisi. Saya akan panggilkan langsung saja memperkenalkan dan mempersilahkan narasumber yang akan mengisi press conference pada hari ini. Yang pertama saya panggilkan kepada Bapak Tantan Sumartana selaku Direktur Sales and Marketing RCTI untuk ke depan. Silakan duduk. Kemudian Ibu Lina Priscilla, Managing Director dari MNC Channel. Ketiga, Bapak Phil Riyadi Kusmara, Head of Programming TV Production. Kemudian saya akan panggilkan Bapak Didi Ardiansyah, Head of Drama 3 MNC Picture. Dan juga tentunya yang sudah bersama kami di depan, saya akan panggilkan para pemain Kabayan Sekolah Lagi juga akan turut mengisi press conference pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mat Derajat. Tepuk tangan. Ini dia. Kemudian ada Imas Fitia. Selanjutnya Henidar Amru, Nana Suryana, dan Jopi Project. Ya, semuanya sudah bersiap di depan. Saya akan chit-chat sedikit bersama narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama, pertanyaan akan saya lontarkan kepada Bapak Tantan selaku Direktur Sales and Marketing RCTI. Pertanyaannya, Pak Tantan, kira-kira apa yang spesial dari serial Kabayan Sekolah Lagi nih Pak Tantan? Mungkin kalau Kabayan kan sudah cerita lama, tapi ini kembali ditayangkan ceritanya Kabayan Sekolah Lagi Pak Tantan. Boleh diceritakan apa yang spesial? Oke, ya. Tes, ya, ada yang tanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman wartawan semua dari Sumber Media ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di pagi hari Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya apa yang spesial dari Kabayan Sekolah, nggak pakai sih ya, Kabayan Sekolah Lagi ya. Genre komedi merupakan genre yang sangat cocok ya dan sangat pas untuk pemirsanya RCTI. Apalagi kalau komedi yang dibalut oleh nuansa drama dan percintaan, ini akan sangat menarik. Kemudian juga yang menarik dari Kabayan ini ya, kita semua tahu bahwa Kabayan merupakan cerita legenda milik Jawa Barat yang sudah dikenal luas oleh bukan hanya orang Jawa Barat, bukan hanya oleh orang-orang Priangan ya, tapi juga sudah sangat dikenal luas oleh orang seluruh Indonesia.
karena itu tadi kelucuan dan keluhuan dari Kabayan. Kemudian juga karena ini mengambil set real set ya. Kalau biasanya mungkin teman-teman lihat drama, lihat sinetron lebih banyak yang indoor ya, di rumah mewah, di gedung, di sekolah atau di mana gitu ya. Nah ini cerita Kabayan, setnya lebih banyak memakai real set ya. Alam tata Parahyangan Bandung dengan latar belakang di Lembang yang sangat indah. Teman-teman pasti sudah mengenal Lembang. Ya gimana bagusnya alam Parahyangan Lembang dengan sawah dan sebagainya. Itu akan menjadi real set utama cerita Kabayan ini yang pasti orang-orang akan segar untuk melihatnya selain komedi kemudian alam. Kemudian juga dari sisi pembawanya ya, pemain utamanya, siapa sih yang nggak kenal setelah suksesnya dengan Preman pensiun ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Mat Derajat ya? Ya siapa sih yang nggak kenal dengan dulu ikonnya Bebeb ya, nggak tahu nanti saya di Kabayan belum lihat pakai gantinya Bebeb sebagai apa nanti ya. Kemudian juga selain Mat Derajat juga pemain pendukungnya juga sangat luar biasa ya. Ini saya baca karena takut salah menyebut nama ya. Nama-namanya di sini ada Henidar Amru ya. Kemudian juga ada Nana Suryana ya, pas Nana Suryana Fatah ya lah. Pakai F ya, Pak, pakai P. Patah pakai P ya, ya. Orang Sunda sudah belepotan F sama P. Saya juga orang Sunda saya Pak. Orang Cianjur kalau saya Pak. Oke. Kemudian juga pendukung lainnya ada Jo P Project ya. P Project juga sangat terkenal dulu dan Jo ini juga memang mahir dalam akting ya. Dan kemudian juga ada Imas Fitia ya. Betul ya? Fitria. Oh Fitria ya, ditulis di sini Fitia, maaf ya. Yang salah yang nulis maaf. Jadi Imas Fitria ya. Jadi dengan keunikan-keunikan tadi kita yakin bahwa Kabayan Sekolah Lagi ini akan sangat dinantikan oleh pemirsa RCTI, di mana tadi sudah disebutkan oleh MC bahwa tayang di RCTI setelah lebih dahulu tayang 1 minggu di MNC Drama Channel. Di RCTI sendiri akan tayang mulai tanggal 18 April setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyempatkan nonton karena ini pasti akan bisa ngakak ya di hari kerja di sore hari. Itu jawaban dari saya, cukup mudah-mudahan. Terima kasih Pak Tantan. Selanjutnya saya akan beralih ke Ibu Lina Priscilla selaku Managing Director dari MNC Channel. Ibu Lina kira-kira mungkin bisa menjawab apa nilai jual yang dimiliki Kabayan Sekolah Lagi sehingga channel ini memilih program serial ini sebagai salah satu program unggulan dari MNC Drama Channel, Ibu Lina. Ya, sebelumnya selamat pagi semuanya. Terima kasih pada rekan-rekan wartawan sudah menyempatkan hadir dan juga puji syukur pada Tuhan ya hari ini acara preskon dapat terselenggara dengan baik. Mungkin pertama-tama saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang Drama Channel itu terlebih dulu ya. Jadi Drama Channel adalah salah satu channel yang ada eksklusif ada di Indovision dan Okevision di channel nomor 94. Di channel ini kami memberikan tayangan-tayangan yang 100% lokal, bergenrekan drama, baik series maupun FTV, dan sebagian besar lebih sinetron. Saat ini performa Drama Channel cukup baik dengan adanya beberapa sinetron unggulan terutama yang dari RCTI seperti TBNH, kemudian TOP juga yang kita tayangkan secara maraton di hari Sabtu dan Minggu langsung back to back selama 5 jam gitu. Dan di tahun ini tahun yang keempat ya untuk Drama Channel, karena itu kami ingin memberikan sesuatu yang beda buat pemirsa setia di Drama Channel. Karena itu ini adalah pertama kalinya sinetron yang fresh yang belum pernah tayang di layar kaca, yaitu Kabayan Sekolah Lagi, yang akan kami tayangkan di tanggal 11 Maret mulai tanggal 11 April dari hari Senin sampai Jumat di jam 8:30 malam. Harapannya sih karena sinetron ini adalah sinetron yang udah nggak asing lagi ya nama Kabayan di kita gitu. Kemudian juga bukan sinetron yang drama yang berat, tapi merupakan drama komedi, tentunya sesuai dengan target market dari Drama Channel itu sendiri, yaitu untuk keluarga. Kami berharap channel ini bisa sinetron ini dapat diterima dengan baik, kemudian juga dapat respon yang baik bagi pecinta drama lokal dan juga subscriber di Indovision. Itu aja. Terima kasih Ibu Lina. Dan selanjutnya saya akan beralih ke Bapak Filriadi Kusmara selaku Head of Programming TV Production. Pak Filriadi, kira-kira kenapa cerita mengenai Kabayan yang diangkat oleh MNC Pictures, Pak?
Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wartawan. Terima kasih udah mau hadir pagi-pagi, walaupun agak molor ya. Maaf tadi karena teman-teman pemain harus live di Dahsyat. Sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Tantan, oleh Bu Lina bahwa ya cerita Kabayan itu udah cerita legenda, cerita rakyat yang sangat melegenda, walaupun originally dari Tatar Sunda, Priangan, tapi ini salah satu cerita yang bisa diterima secara nasional. Nah, itulah mengapa kami di Pictures melihat potensinya sangat besar untuk kita angkat menjadi sinetron. Dan keduanya, saya lihat belum pernah, selama ini kan Kabayan hanya diangkat lewat film ya, layar lebar. Nah, sekarang kita memberanikan diri untuk mengangkat ini ke sinetron dengan harapan pemirsa bisa lebih kenal lagi siapa itu sosok Kabayan, tentunya dengan eksekusi dan packaging yang berbeda. Berikutnya adalah sebuah sinetron itu kan merupakan kombinasi dari pemain, cerita, dan eksekutor. Nah, kami melihat di sini tadi Pak Tantan juga udah sekilas mention ada Madrajat. Jadi kita melihat kesuksesan Preman memunculkan beberapa karakter kuat, salah satunya Mat Derajat. Nah, kemudian kita lihat ada potensi dari beliau. Kenapa enggak kita kombinasikan dengan cerita Kabayan ini gitu. Dan terakhir sih kami di Pictures ingin konsisten memberikan alternatif tayangan yang sedikit berbeda dengan sinetron RCTI pada umumnya. Kalau kita lihat sekarang kan anak jalanan, tukang bubur, ya kan, asisten rumah tangga, itu tipikalnya udah yang seperti itu. Nah, kita ingin memberikan alternatif nih buat biar pemirsa RCTI merasa komplit tayangan RCTI-nya itu dengan tema-tema seperti ini, dengan set yang indah, pedesaan. Sedikit koreksi Pak Tantan, ini lokasinya di Soreang, bukan di Lembang. Soreang juga sama bagusnya ternyata. Alhamdulillah, Bandung memang menyimpan banyak spot yang indah gitu. Gitu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Filriadi. Nampaknya sangat menarik ya untuk cerita di Bumi Tanah Parahyangan ini dikemas dalam cerita Kabayan Sekolah Lagi. Selanjutnya saya akan beralih ke Pak Didi Ardiansyah selaku Head of Drama 3 MNC Pictures. Pak Didi mungkin bisa ceritakan bagaimana ide awal pembuatan serial Kabayan Sekolah Lagi. Mungkin apa yang sebenarnya ingin ditonjolkan? Apakah dari sosok Kabayan ini kemudian dipoles lagi ceritanya sehingga diambil yang menarik ini adalah Kabayan Sekolah Lagi karena jatuh cinta, ada tuntutan dari abahnya untuk supaya nanti laki-laki yang kelak meminang Ipang ini sendiri adalah seorang sarjana. Apakah karena itu ketertarikannya atau ada ide awal pembuatannya seperti apa Pak Didi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari media. Sebenarnya sudah dibahas dari Kang Firly, Pak Tantan, waktu setelah Preman pensiun, jadi latar belakang pembuatan ide untuk Kabayan, saya itu didiskusi dengan Pak Titan, BOD kami di MNC Pictures. Kira-kira apa ya buat untuk memanfaatkan lagi teman-teman yang setelah sukses dari Preman pensiun, karena mereka banyak sekali punya potensi untuk kita buat turunan dari Preman pensiun. Pertama adalah Mat Derajat. Waktu itu spontan aja saya diskusi sama Pak Titan, Kabayan aja Pak. Oh iya itu bagus tuh itu. Setelah itu baru bergulir diskusi tentang Kabayan, cerita tentang apa, ini pasti komedi lah, karena kita tahu bahwa ini cerita dari Bumi Parahyangan yang sudah dikenal luas ya di Indonesia dan pasti bisa diterima, insya Allah bisa diterima oleh pemirsa di Indonesia. Dari situ juga berkembang, kita kemudian cari kira-kira sutradara siapa yang bagus untuk memerankan. Nah, untuk sutradara ini kita pilih Denny Kusum. Kebetulan tahun ini Denny Kusum mohon maaf tidak bisa hadir karena harus syuting juga. Denny Kusum tuh menerima penghargaan sebagai sutradara FGV terbaik di Festival Film Bandung. Jadi yang mengerjakan ini juga kru-kru yang sebenarnya bagus gitu. Dan penulis juga kita cari yang bagus, Kang Rois.
Kang Rois yang mengerti banget soal tentang etnik-etnik Sunda, sehingga mudah-mudahan cerita itu menjadi dekat. Karena agak banyak tantangan untuk membuat Sira Kabayan, kan Kabayan itu kan identik banget dengan Didi Petet, kemudian juga almarhum Kang Ibing yang memerankan sosok Kabayan itu sangat pas. Mudah-mudahan juga ini Mat Derajat bisa memerankan Kabayan dengan pas. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Didi. Dan langsung saja saya akan bertanya kepada para pemain dari Kabayan Sekolah Lagi. Mungkin bermula dari Mbak Henidar Amro dulu ya, yang dari ujung, kemudian nanti akan berurutan. Berperan sebagai apa mungkin masing-masing bisa ceritakan, dan juga mungkin karakter dari pemain yang diperankan ini sendiri. Bisa cerita ini mungkin. Oke, baik, terima kasih. Saya berperan di Kabayan Sekolah Lagi sebagai Ambu. Ambu itu ibu dari Iten dan suaminya, istrinya Abah. Karakter saya apa ya? Mungkin memang katanya ada sedikit pengembangan dari karakternya Ambu, karena Ambunya kok mukanya kayak gini gitu, nggak kurang Sunda gitu. Jadi karena memang ternyata Ambunya itu keturunan dari keturunan keluarga yang kaya raya dan segala macam. Jadi bagaimana caranya supaya karakternya si Ambu ini tidak hanya seperti yang terlihat fisik saya seperti ini, tapi saya harus sedikit pecah gitu. Saya juga harus bisa sedikit melucu, padahal saya bukan komedian gitu. Dan itu akhirnya dibentuk sama penulisnya, itu Kang Rois, yang memang sangat luar biasa menulis Kabayan, yang membuat kita juga ketika membaca skenarionya, juga ketika memerankan, itu memang kita selalu ketawa di lapangan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Saya selalu mendukung itu, anak satu-satunya saya ini. Apapun yang dia mau, saya ikutin aja. Dia nangis, saya ikut nangis. Dia jatuh cinta sama Kabayan, saya iyain. Dia nggak mau sama dijodohin sama yang satunya juga, saya iyain juga. Jadi saya kadang-kadang sering bertentangan justru sama si Abah. Sering berantem sama si Abah nih gara-gara si Iteng soal Kabayan, soal si Asep. Soal Kabayan, soal si Asep. Kurang lebih kayak begitu. Selanjutnya ke Imas Fitria sebagai Iteng nih, bisa cerita nih. Iya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Fitria. Di sini saya berperan sebagai Nyi Iteng. Nyi Iteng itu adalah putri tunggal dari Abah dan Ambu yang cinta sekali dengan seorang pemuda desa, Kang Kabayan namanya. Cinta sekali. Tapi di sini ada pertentangan dari orang tua, khususnya Abah. Abah ini menginginkan jodoh yang terbaik buat Iteng. Jadi Abah menginginkan suami yang minimal sarjana. Dan sedangkan si Kang Kabayan ini hanya lulusan SD. Nah, jadi si Iteng ini sama sekali gimana ya? Nyi Iteng ini sama sekali nggak pernah melawan sama orang tuanya. Tapi di sisi lain dia harus bohong sama orang tuanya karena dia mencintai Kang Kabayan. Jadi itu sih yang saya gali di sini adalah rasa tertekan. Karena saya di satu sisi saya memilih dan saya cinta sekali dengan orang tua saya, dan di sisi lain saya juga cinta banget sama Kang Kabayan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selanjutnya Mat Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya sekarang bisa menjadi Kabayan. Ini salah satu tokoh yang menurut saya tidak mudah ya. Tokoh yang tidak gampang diperankan karena ada dua tokoh besar, tokoh yang sudah almarhum, ada Kang Ibing almarhum, Kang Didi Petet almarhum. Mereka menyelesaikan scene-nya itu dengan baik dan ditonton orang pasti akan tertawa. Dan di sini menjadi tuntutan saya juga untuk membuat sesuatu yang lebih. Bagaimana caranya ketika menonton tayangan di Kabayan bisa orang tersenyum, bisa tertawa. Ya ini perlu menggali karena Kabayan itu saya bukan berarti harus meniru Kang Ibing, harus meniru Didi Petet. Saya harus menjadi seorang Kabayan versi saya. Saya seorang Mat Derajat yang ingin memerankan seorang Kabayan untuk menjadi versinya Kang Ibing, mungkin pakai dengan pecinya, yang dibalik almarhum Didi Petet pakai lakennya, dan saya pakai ikatnya.
Mudah-mudahan apa yang bisa diperankan oleh saya sebagai Kabayan bisa menghibur masyarakat banyak. Dan di sini saya kekeh untuk bisa mencintai itu. Bagaimana caranya pun Abah melarang saya menyamar, saya ikhlas, saya ridho ngebohongin Abah. Yang penting saya bisa ketemu sama itu. Saya ridho ngebolongin bilik, yang penting saya bisa megang tangan itu. Itu yang saya lakukan. Jadi ini celotehan-celotehan dari visual yang dikeluarkan dari penulis Kang Rois. Terima kasih Kang Denny Pusung juga yang sudah membuatkan kita sin-sin yang sudah luar biasa baik. Dan pengerjaannya pun tidak semudah seperti kita di kota. Kita banyak terjal-terjal yang kita lewati seperti sawah. Kita masuk, ya makanya mudah-mudahan semua yang melakukan di sana bisa selamat ya. Karena setrum bermain juga dengan air ya. Kita tidak nyangka ketika genset itu kabel masuk ke dalam sawah, itu tidak tertutup kemungkinan akan nyetrumkan. Makanya ya kita selalu waspada dan hati-hati. Mudah-mudahan apa yang diperankan dalam keseluruhan jajaran dari Kabayan Sekolah Lagi bisa diminati pemirsa dan dinikmati pemirsa di rumah. Mungkin itu aja sementara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Nana Suryana sebagai Abah nih ya. Baik, sekali lagi saya meminta supaya Nana Suryana patah. Karena Suryana patah itu, maaf, jadi tokoh pernah membintangi serial Kabayan versi zaman Kang Ibing. Suryana patah adalah Baba Holiang, saya anaknya kayak gitu. Jadi saya terharu sekali bisa membintangi Kabayan lagi serial yang sekarang. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai abah yang punya ambisi atau cita-cita anak yang sematawayang si Iteng ini punya pasangan atau jodoh yang berpendidikan sarjana. Ya, alhamdulillah ada calonnya, yaitu anaknya Juragan Sumadiklaja si Asep. Tapi si Iteng kelihatannya ingin mendapatkan cintanya dari Kabayan yang kelihatannya di mata si Abah ini dia apa namanya kurang berpendidikan, kelihatannya malas, kelihatannya, tapi hanya itu yang tahu. Itu saja. Terima kasih. Oke. Berlanjut ya, harus nonton nih ya. Dan selanjutnya ke Jopi Project. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berperan sebagai Karnadi, yang sebetulnya Karnadi itu adalah dua tokoh yang berbeda dari Kabayan. Ada di Sunda itu ada cerita Karnadi, ada Kabayan, terus ada lagi ada beberapa cerita daerah yang seperti itu. Namun Karnadi di cerita itu juga sama. Ini adalah tokoh yang memang ada Glenn Kemon, ada Karnadi, dan juga ada Kabayan ya Pak ya. Dan itu adalah tokoh yang memang tiga-tiganya tokoh kocak. Nah, ini bagaimana ceritanya sampai dalam satu cerita Kabayan ini ada muncul sosok Karnadi menjadi dalam satu frame di Kabayan. Setelah saya usut-usut ini kenapa, bertanya dengan pihak dari teman-teman MNC kenapa harus ada Karnadi, kan itu berbeda cerita. Ternyata saya mendapat jawaban bahwa pihak MNC merasa kasihan saja pada saya memberikan peran. Itu aja sebetulnya, jadi dijawab seperti itu Pak. Namun di sini menarik bahwa Karnadi, hal yang luar biasa daripada Kabayan adalah kalau ditanya tadi apa yang luar biasa dari Kabayan, satu sisi lagi bahwa Kabayan ini berbeda dengan yang lain, bahwa ini ada satu masuk sosok Karnadi. Mungkin sama kalau kita sandingkan film itu dulu ada sosok film Robin Hood yang ada ceritanya Azim yang masuk di situ tuh. Waktu Kevin Costner main di situ, ada cerita Azim yang diperankan oleh Morgan Freeman. Nah ini juga ceritanya jauh sebetulnya, nggak ada ini. Nah ini Karnadi bisa masuk di situ. Nah ini yang menjadi menarik bahwa sah-sah saja bahwa sosok Karnadi masuk di situ. Lalu yang saya lihat di sini Kabayan di sinetron Kabayan ini adalah dari cerita dari scene ke scene yang saya jalankan atau yang saya lakukan. Ini ternyata muatan pendidikannya, filosofi hidup ini banyak di sinetron Kabayan ini. Yang tentunya sinetron ini, filosofi ini di sinetron ini dikomedikan menjadi sebuah tontonan yang menarik dan menghibur. Tapi inti daripada sinetron ini adalah sangat dalam sekali, di mana betul tadi kata Abi bahwa
memberikan alternatif kepada penonton RCTI. Saya yakin saya benar-benar setuju, karena ini juga di dalamnya penuh dengan filosofi, penuh dengan cerita-cerita yang memang kehidupan yang nilai-nilainya luhur di sini. Nah, sosok Karnadi pun adalah sosok yang sangat amnesianya atau pelupanya luar biasa. Kalau sosok yang ceritanya Karnadi itu tukang tipu, jadi ceritanya adalah wajah jelek, miskin, tapi dapat yang cantik dan kaya gitu. Nah, jangan sampai cerita itu sama banget dengan cerita saya aslinya. Akhirnya itu dibikinlah cerita bahwa Karnadi itu amnesia, tapi dia itu adalah kutu buku atau nerd yang sering baca-baca buku, saking sering baca bukunya, punya wawasan yang bagus, tapi ketika ngomong jadi lupa semuanya tuh. Tapi dia seorang ahli, seorang juga peneliti, bukan peneliti, jadi aktivis lingkungan hidup, baik ke semuanya, dan dengan Kabayan menjadi sosok yang saling mengisi. Namun frame-frame selanjutnya itu mungkin akan kita nggak tahu juga, tapi kalau ketemu dengan Kabayan dalam beberapa scene, ini adalah bukan musuh tapi satu sisi yang saling mengisi antara Kabayan dengan Karnadi. Yang lainnya lebih banyak jalan-jalan sendiri. Karnadi ke sana, Kabayan ke sana. Dia punya umatnya masing-masing. Jadi punya ini temannya masing-masing, punya ini semua, dan nanti yang menarik juga ada tokoh-tokoh yang memang tokoh yang biasa-biasa, tapi menjadi suatu saat mungkin akan menjadi tokoh yang memang sangat sentral sekali. Ada Mang Oman, itu juga dahsyat banget yang hari ini tidak bisa hadir. Jadi lebih jelasnya nonton saja nanti, dan juga meminta saran dan kritikannya dari teman-teman media, dan terima kasih buat media yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Ya, ketemu Sunda gitu, mungkin ke Batak, mungkin berubah total ya. Ya ini juga memang pertanyaan yang baik dan bagus, dan saya jawab seperti itu. Dan saya akan terus berusaha untuk keluar dari Komar untuk menjadi seorang Kabayan, dan saya akan menjadi seorang yang lugu dan yang cermat, cerdas, cerdik dalam pola pikir itu, dan segala situasi akan saya kendalikan dengan daya upaya pikiran saya gitu. Ada lagi rekan-rekan media ingin bertanya? Oke, baik, silakan Mas, berdiri dari mana, kemudian namanya dan pertanyaan ditujukan untuk siapa? Oke, saya Aji dari Indopos. Saya mau tanya sama Mbak Fitria sama Mas Madrajat juga. Pertama, buat buat Kang Derajat ini, apa yang istimewa dari Kabayan Sekolah Lagi ini? Kan dulu sudah ada yang perannya Kang Ibing sama Kang Didi Petet itu. Terus yang buat Mbak Fitrianya, bagaimana membangun karakter sama Kang Derajat? Apa mungkin ada story-story di belakang itu mungkin gitu ya. Dan message-nya apa gitu dari apa namanya? Kabayan Sekolah Lagi ini, apa yang mau diangkat dan disampaikan ke masyarakat? Itu saja. Baik, terima kasih. Ini lebih kepada tontonan dan tuntunan, sepertinya lebih ke sana yang saya ingin dan harapkan, karena cerita penulis pun sama berpikir ke sana. Dan mudah-mudahan apa yang dibuatkan dalam scene-scene seperti Kabayan harus sekolah lagi, harus mengejar prestasi, terus untuk memotivasi bagaimana caranya supaya mendapatkan ijazah, itu berpola dari alur cerita. Seperti Asep, seorang sarjana yang sudah punya ijazah universitas, mendekati Ideng, sementara Kabayan cuma SD. Bagaimana caranya Kabayan harus bisa, itu pun termotivasi ya sama mamang saya, Mang Uci sebagai Kang Oman. Itu terpicu dari sana, saya harus belajar. Tapi belajar saya mengejar paket A, paket B, paket C seperti itu, sama paket Iteng itu. Jadi intinya untuk saya memerankan sebagai Kabayan, saya alhamdulillah terima kasih. Tapi ini sebuah tantangan juga buat saya. Ini tidak mudah untuk memerankan ini. Saya juga harus berpikir bagaimana caranya yang istimewa dari Kabayan yang bisa ditonton oleh masyarakat, yang bisa jadi tontonan itu seperti apa diperankan. Dengan dibantunya dengan penulisan dari skenario Kang Rois, alhamdulillah semua yang dibuatkan tidak usah melucu pun sudah lucu. Rupanya Kang Rois lebih paham dan mereferensi banyaklah dari tentang Kabayan seperti apa. Saya sebagai pemeran dan pemain, saya mencoba juga di lapangan kerjasama dengan Bapak Sutradara untuk bisa memerankan yang lebih luas lagi. Mungkin itu, terima kasih. Iya, jadi Kabayan ini memang nggak bisa dipisahin dari Iteng ya. Jadi ada Kabayan, ada Iteng. Kabayan, Iteng, Romeo and Juliet Sunda version.
Ya, gitu ya Kang ya. Iya. Jadi kita berdua ini pasti dituntut chemistry. Nah, gimana cara mendapatkan chemistry itu? Jadi sebelum take kita pasti reading ya Kang ya. Reading, terus kita sharing, ini kasih masukan di per scene per scene kita reading. Improvisasi semuanya kita obrolin. Jadi ini udah masuk episode berapa kita? 15. Episode 15. Jadi syutingnya kurang lebih berapa bulan? 2,5 bulan. Nah, 2,5 bulan. Nah, jadi lama-kelamaan itu chemistry kita dapat sendiri ya Kang ya. Gitu. Iya. Jadi terbentuk sendiri karena setiap hari kita ketemu, kita reading gitu. Itu aja. Kalau saya sih lebih main ke Iteng itu lebih main di hati Kang. Karena dengan main di hati saat bermain itu sangat indah Kang, asik. Tapi kalau mainnya cuma adanya di muka aja, ya itu ya jadinya hanya acting Kang. Kalau kata Kang Didi, PT dia pernah memberikan alur saran buat saya, jangan acting, tapi mainkan dari hati. Kalau hati yang bermain, muka mau pasti ngikutin. Nah itu yang saya pegang buku dari Kang Didi. Cuma sedikit kata-katanya tapi berbekal buat saya itu. Oke. Selanjutnya masih ada rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Adakah lagi rekan-rekan media yang ingin bertanya? Kami mohon untuk sesi ini adalah sesi foto session, rekan-rekan wartawan bisa maju dan mungkin para jajaran direksi dan juga para pemain bisa berdiri berjejer, akan ada sesi foto sejenak. Pemain saja yang berdiri, direksi duduk saja silakan. Siapa bilang di sawah kita main di kota ya Bang? Setelah syuting ya. Kalau di sawah itu kayak main kupu juga. Ada saya kejadian. Jadi saya tuh si kebo itu ketika habis ditaikin saya dia harus jalan. Saya amatin si kebo ini dipelajarin kalau jalan gimana. Pantatnya tuh kalau digituin kan dia jalan gitu. Nah pas lagi tik saya naik kebo. Begitu naik, saya kelitikin gini, kok saya baru digunting, kocak tuh, wah jatuh saya. Yang lainnya ada. Kalau aku sih